Di sebuah ruangan berasap di Langley, Virginia, Amerika Serikat, nama Presiden Indonesia masuk dalam sebuah daftar. Bukan daftar tamu negara, tapi daftar target operasi rahasia. Perintahnya jelas, gulingkan Soekarno. Dengan cara apapun yang diperlukan. Inilah kisah nyata yang terungkap dari dokumen-dokumen CIA yang dideklasifikasi. Sebuah perang dalam bayangan untuk merebut kendali atas Indonesia. Tahun 1957. Dunia terbelah dua. Amerika dan Uni Soviet. Posisi Indonesia? Berada tepat di garis bidik. Apa dosa Indonesia di mata CIA? Dosa pertama, sumber daya alam yang melimpah. Dosa kedua, posisi strategis yang vital. Dan dosa terbesarnya, seorang presiden bernama Soekarno. Bagi Washington, Soekarno adalah masalah besar. Terlalu nasionalis. Terlalu dekat dengan Moskow dan Beijing. Terlalu lantang menyuarakan perlawanan dunia ketiga. Bagi CIA di bawah Allen Dulles, Soekarno adalah duri dalam daging yang harus dicabut. Operasi rahasia pun diluncurkan. Nama sandinya, Operation Hike. Misinya bukan invasi militer. Tapi jauh lebih licik, ciptakan instabilitas, danai dan persenjatai pemberontakan daerah seperti PRRI Permesta. Selanjutnya, sebarkan propaganda hitam untuk menghancurkan citra Soekarno. Tujuan akhirnya adalah chaos. Menciptakan kekacauan yang cukup besar, agar militer punya alasan untuk mengambil alih. CIA tidak main-main. Mereka mengirimkan senjata, dana jutaan dolar, bahkan pesawat pengebom B-26 lengkap dengan pilot-pilot bayaran Amerika. Salah satu pilot andalan mereka bernama Allen Pope. Seorang veteran Perang Korea yang ditugaskan untuk membombardir target-target pro-pemerintah. CIA merasa tak terkalahkan. Hingga suatu hari di Ambon, 18 Mei 1958. Terjadi satu kesalahan fatal. Pesawat Pop ditembak jatuh. Dan sang pilot tertangkap hidup-hidup. Seluruh operasi CIA terbongkar. Ini adalah skandal internasional. Amerika yang selama ini berpura-pura netral, tertangkap basah sedang mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah. Bagi Soekarno, ini adalah bukti pengkhianatan. Kemarahannya pada Barat meledak. Tapi apakah CIA menyerah? Tidak. Mereka hanya mengubah taktik. Gagal dengan kekuatan militer, CIA beralih ke perang psikologis. Mereka mulai meracuni sumber-sumber informasi. Mereka menyebarkan gosip dan dokumen palsu di kalangan elit militer untuk mengadu domba para jenderal. Mereka mendanai media-media lokal untuk menulis berita yang menyudutkan Soekarno. Di saat yang sama, teror terus berjalan. November 1957, bom Cikini meledak dalam upaya membunuh Soekarno di sekolah anak-anaknya. Ia selamat, namun 6 anak tewas. Dalangnya? Hingga hari ini masih menjadi misteri. Tapi banyak jari menunjuk ke arah operasi intelijen asing yang ingin melihat Indonesia terbakar. Soekarno melawan balik. Ia menggelorakan sentimen anti-Amerika. Membakar kantor berita USIS, dan meneriakan Ganyang Nekolim di setiap podium. Tapi di balik layar, CIA tetap bekerja. Sabar. Menanam benih-benih perpecahan di dalam tubuh angkatan bersenjata. Menunggu satu momen, satu percikan api untuk memicu kebakaran besar. Percikan api itu akhirnya datang pada Oktober 1965. Saat G-30S meletus, CIA tidak perlu lagi mengangkat senjata. Panggung sudah mereka siapkan bertahun-tahun sebelumnya. Roda sejarah berputar dengan darah. Dan Soeharto, figur yang lebih disukai Barat, naik ke puncak kekuasaan. Dalam sebuah laporan internal mereka, CIA menulis dengan dingin, situasi di Indonesia telah berbelok ke arah yang menguntungkan. Operasi berhasil. Tapi berapa biayanya? Ratusan ribu hingga jutaan nyawa menjadi korban dalam salah satu pembantaian politik terburuk abad ke-20. Kisah ini jarang kita bahas tuntas di sekolah. Kisah tentang bagaimana sebuah kekuatan asing bisa menjadi sutradara tak terlihat dalam drama paling berdarah di negeri kita. Sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi di depan mata. Sejarah, seringkali, adalah tentang pertarungan sunyi yang terjadi di balik tirai. Berikan komentar dan subscribe untuk sejarah menarik lainnya.